قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Sekarang kita masuk pelajaran sirah Nabi, menawarkan Islam kepada beberapa kabilah. Kemarin sudah kita bahas Nabi SAW itu dakwahi beberapa orang. Ada Suwaid bin Somit, ada Tufail bin Amr ad-Dausi. Nah sekarang Nabi dakwahi kabilah. Kabilah itu bahasa kita itu satu suku, satu kelompok. Namun biasanya ini untuk suku. Kabilah ini karena punya keturunan ke atas itu dari si A, maka kabilahnya namanya ini. Nah Nabi SAW apa istilahnya kalau gitu? Yo terah juga yo bisa. Ya kalau terah itu hampir sama dengan kabilah ini karena banyak. Ya. Namun terah itu cuma satu bahasanya toh. Wah ini mbah buyutnya ini jauh sekali ini. Lebih besar lagi daripada terah. Ini terah besar ini. Ya. Nah kemarin dakwahi tokoh. Setelah itu Nabi SAW dakwahi kabilah. Ya, kita lihat pembahasannya. Sebagaimana Nabi SAW menawarkan Islam kepada para tokoh, beliau juga menawarkannya kepada beberapa kabilah yang mengunjungi Mekah dalam rangka berhaji dan berumroh atau pada musim-musim tertentu, agar mereka mau menerimanya, mendukungnya dan menolongnya. Beliau mengajak mereka kepada ajaran tauhid. Nah, ajaran Nabi SAW ajaran tauhid. Ajaran tauhid itu berarti bebas dari kesyirikan. Baik yang bentuknya itu yang ringan-ringan. Ada syirik itu yang bentuknya ringan-ringan. Bahkan mungkin sudah menjadi keyakinan yang biasa di tengah masyarakat. Contoh lagi, kemarin malam Kamis saya sebutkan mitos. Ini juga ada mitos-mitos yang lain. Ada sebagian masyarakat yang punya pantangan juga. Kalau makan sesuatu, ini katanya ini dari Sumatera sana, Palembang sekitarnya. Jika makan biasanya tidak dihabiskan, disisakan minimal satu. Kalau nasi berarti mungkin satu butir gitu, untuk menghormati leluhur di area kita makan. Jadi disediakan apa? Disisakan berapa tadi? Ada satu bagian. Tujuannya apa? Hormati leluhur. Keyakinan orang benar. Karena pertanyaannya, apa leluhur yang sudah meninggal dunia butuh makan lagi? Hah? Butuh enggak? Enggak. Ada juga yang punya pantangan, jangan gunting kuku malam-malam. Itu pamali. Pamali itu pantangan, enggak boleh dilanggar. Ada lagi bentuknya, tidak boleh kalau ada pensil tinggal satu kelingking. Nah, kelingking berarti semene atau pensilnya itu nggak boleh disimpan-simpan. Nanti orang tuanya bisa meninggal dunia. Ora bener, ngawur. Terus ini untuk bayi yang biasanya cegukan terus. Tahu cegukan ya? Gimana? Gitu ya. Nah. Ada yang punya keyakinan di dahinya itu ditaruh kertas, ditempelkan sesuatu, tek. Nanti cegukannya itu berhenti. Pernah nyoba kayak gitu? Ini saya baru tahu juga ini. Biasanya sebagian orang apa ini prakteknya? Ya minum, ya itu benar. Ya memang minum, ada yang kesumbat di sini. Butuh ada yang melancarkan lagi. Wah logis. Kalau ini apa nyambungnya coba?
Nggak nyambung. Terus ada lagi yang punya keyakinan, wah ini di Jawa Timur sana, di Madura ini, kalau ada banyak cecak nanti dalam rumah, tanda sebentar lagi ada orang yang meninggal dunia. Ini juga nggak benar. Ada lagi kejatuhan cecak, cecaknya itu jatuh, harus dibunuh. Jika tidak, maka nanti akan datang sial. Ini masih ada loh yang kayak begini ini. Yang saya sebut ini, tak cari-cari lagi ini. Di daerah sekitar Jawa Barat itu ada yang punya keyakinan jangan duduk-duduk di atas meja. Nanti katanya banyak utang. Orang duduk saja utangnya sokeh kok. Terus kalau malam-malam itu mimpi giginya lepas, giginya lepas, berarti keluarganya ada yang mau meninggal dunia. Nyambungnya mana coba? Hah? Nyambung kemana? Enggak ada. Terus lagi ada kalau lagi hamil, suruh bawa benda tajam kecil kemana-mana seperti gunting, ada juga potongan kuku, katanya supaya janinnya aman-aman saja. Apa nyambungnya coba gunting kalau janinnya ini aman? Nggak nyambung juga toh. Nah, yang namanya mitos-mitos, takhayul, bahasa Arabnya itu khurafat. Ya, mitos-mitos apa tadi? Takhayul, bahasa Arabnya apa? Khurafat. Itu semua yang pertama sifatnya tidak logis, tidak rasional, tidak masuk akal. Yang kedua, biasa nganggap nanti kalau tidak lakukan kayak gini atau melanggar nanti datang sial. Padahal nggak benar. Itu sama seperti orang jahiliyah tadi yang buat anak panah 3. Atau ketika mereka mau pergi bersafar, mereka mau tahu ini perjalanannya aman atau tidak, burungnya itu digerakkan dulu. Kalau burungnya terbang ke kanan, oh selamat, perjalanan lakukan saja. Kalau burungnya terbang ke kiri, sial, jangan lakukan perjalanan. Kalau burungnya terbangnya lurus, diulang lagi. Sialnya kayak gitu tentukan. Itu mitos-mitos, tahayul, khurafat yang dari dulu itu dibuat. Sampai saat ini itu tetap ada. Kalau bayi nangis-nangis terus biasanya pasang apa, Mbah? Apa? Enggak, dia supaya nangkal itu biar bayinya orang nangis terus. Apa? Yang di kalungin kan? Nah, itu mitos dulu itu. Masih banyak di beberapa desa itu di Gunung Kidul masih punya keyakinan kayak gitu. Simbah-simbah ini terutama ini ngajari putune coba biar putune orang nangis. Ya, dikasih kayak gitu, dikalungin sesuatu. Itu jimat. Ini termasuk takhayul khurafat yang nggak benar. Apa manfaatnya kalau itu dihapus? Apa manfaatnya kalau mitos, takhayul, khurafat ini kita hilangkan, keyakinan kayak gini kita hapus? Wah, manfaatnya itu besar sekali Bapak Ibu-ibu. Karena ini masalah tauhid. Dan Nabi SAW pernah sebutkan tentang 70.000 orang, 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Di antara sifatnya adalah la yatatayyarun. Mereka itu tidak beranggapan sial, tidak percaya pada mitos-mitos, tidak percaya pada takhayul, tidak percaya pada khurafat. Maka keyakinan semacam ini wajib dihapus. Apa tadi tujuannya? Biar masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. Wah, manfaatnya besar sekali. Justru itu kalau masih ada, sulit membuat kita masuk surga, apalagi masuk surganya dengan tanpa hisab, tanpa siksa tadi. Ini tujuan utama itu, modal penting untuk masuk surga. Makanya Nabi SAW dakwai tauhid.
Terus berikutnya lagi. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menawarkan dirinya kepada orang-orang pada beberapa tempat seraya berkata, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraisyan qad mana'uni an uballigha kalama rabbi. Adakah seseorang yang membawa aku kepada kaumnya karena orang-orang Quraisy menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku. Nah, orang-orang Quraisy itu menolak dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi dakwai kabilah-kabilah tadi, ada yang mau menerima, ada yang menolak. Bahkan mungkin lebih banyak yang menolak. Karena Nabi SAW itu ajarannya itu tentang tradisi loh itu. Coba lihat tadi mitos-mitos, Nabi SAW pingin itu dihapus. Kemarin saya pernah sebut kajian di Gading itu, ada salah satu mitos di kalangan jahiliyah, tidak boleh nikah pada bulan Syawal. Itu kalangan jahiliyah dulu ya, bukan kalangan sekarang. Kalau Syawal sekarang malah banyak undangan, banyak nyumbang. Pemasukan karo pengeluaran lebih banyak mana? Pengeluaran. Ya, Syawal itu. Kalau sekarang ya banyak. Kalau zaman dulu di masa Kanjeng Nabi, bulan Syawal tidak boleh lakukan hajatan. Tidak boleh lakukan hajatan nikah. Kenapa tidak boleh lakukan akad atau resepsi ketika itu? Wah, nanti keluarganya itu bisa retak. Bisa bubar. Bisa cepat cerai. Kemudian Nabi SAW itu buktikan, beliau menikahi Aisyah pada bulan Syawal, lantas menggauli Aisyah juga pada bulan Syawal. Apa tujuannya Nabi SAW itu menikahi Aisyah pada bulan Syawal? Tujuannya untuk menghapus mitos-mitos yang tidak benar, takhayul khurafat yang tidak benar tadi. Maka kadang kita harus melawan ini pemahaman kayak begini. Kalau tempat kita bulan apa yang sepi hajatan nikah? Bulan apa? Nah, itu kapan-kapan ya bulan suro yuk, manten wae ora apa-apa. Ya. Malah itu enaknya itu kalau mau sewa apa-apa itu gampang. Iya toh, sepi banget. Mau pesan telur yang mudah-mudahan harga telur jatuh. Nah, dia lakukan hajatan kan sudah berkurang enggak? Juragan telur kan lapor itu kalau bulan masuk bulan suro itu hajatan sudah berkurang, omsetnya kurang. Oh berarti kalau jenengan beli untung berarti. Itu keunggulannya. Nggak ada pantangan kok di dalam Islam. Uang bulan Syawal saya Nabi SAW lawan itu tadi. Padahal itu mitos berat itu di masa beliau. Beliau ingin hapus itu. Nah terus tadi orang-orang Quraisy masalahnya dakwanya Nabi bertentangan dengan tradisi, mitos yang diyakini oleh orang-orang Quraisy. Makanya orang Quraisy menolak dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau menanyakan setiap kabilah secara berantai seraya berkata, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia. Beliau tidak henti-hentinya mengatakan, wahai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah. Sementara di belakangnya Abu Lahab selalu menguntitnya sambil berkata, ia adalah orang yang murtad dan berdusta. Abu Lahab bilang apa? Muhammad telah murtad. Murtad bagaimana? Keluar dari tradisi. Disebut apa? Murtad. Jadi Abu Lahab menganggap Nabi, murtad kamu. Murtadnya dari mana? Dari tradisinya orang Quraisy. Disebut murtad loh Kanjeng Nabi. Ya, yang malah keluar dari tradisinya malah murtad. Itu orang murtad dia itu. Dan dia itu pendusta. Maka nanti orang saat ini juga sama. Jenengan itu ngaji saja. Wah sudah tuduhannya macam-macam itu. Ya orang ini ya orang umum. Orang ini keluar dari tradisi. Orang ini sudah ngikut aliran sesat. Alirannya itu nggak jelas. Alirannya itu macam-macam. Itu baru datang pengajian. Belum lagi tambah penampilannya wes jenggotan. Tambah yang perempuan lagi yo jilbabnya yo lebar.
baru jilbab lebar. Itu belum tutup wajah itu, baru jilbabnya lebar. Tuduhannya macam-macam. Nabi saja yang keluar dari tradisi aja murtad itu Nabi. Abu Lahab bilang itu murtad, itu orang murtad, pendusta dia. Padahal Nabi SAW itu yang dikenal itu paling amanah. Beliau dijuluki Al-Amin. Apa Al-Amin? Paling amanah. Namun sifat mulia ini terhapus dikarenakan Nabi SAW dakwakan ajaran yang benar, dakwah tauhid yang itu menentang tradisi-tradisi masyarakat beliau. Maka Al-Amin tadi nggak dianggap lagi oleh mereka. Mereka nggak percaya lagi. Mereka nggak mau terima dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi ketika Nabi itu ngajak mereka, Nabi suruh ucapkanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilallah ini bukan hanya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan. Ucapkan, amalkan, tahu konsekuensi. Bukan jenengan mau amalkan sampai baca la ilallah sehari 1000 kali, 10.000 kali, bukan. Yang penting di sini adalah amalkan, tahu konsekuensinya apa. Ya saya ucapkan la ilallah berarti saya tidak boleh berbuat syirik. Jadi bukan hanya ucapan saja. Kalau ucapan ya gampang. Dia bisa jadi baca la ilaha illallah malah di sisi kuburan bisa. Lagi minta-minta pada orang soleh terus dia baca la ilaha illallah, tahlil di situ. Bisa. Islam malah melarang kayak tadi. Syirik itu tidak mungkin menyatu dengan kalimat la ilaha illallah. Syirik sekali lagi tidak boleh menyatu dengan kalimat la ilaha illallah. Itu bertentangan. Terus bahkan Abu Lahab tidak hanya berkata buruk, ia juga menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara fisik dengan melemparkan batu hingga kaki beliau yang mulia berdarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menghindar dan berpaling tanpa mempedulikannya. Rasulullah SAW hanya menghindar, padahal disakiti, kakinya itu luka parah berdarah, dilempar dengan batu, fisiknya diganggu. Apa solusi dari Rasulullah SAW? Beliau menghindari itu dan berpaling tanpa mempedulikannya, tetap dakwah. Walaupun dapat serangan dari Abu Lahab dan orang-orang Quraisy. Lalu di antara kabilah yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan dirinya adalah Bani Amir bin So'so'ah, Muharib bin Fazaqrah, Ghassan, Murrah, Hanifah, Sulaim, Abbas, Bani Nasr, Kindah dari Yaman dan Qaum, Al-Harith bin Ka'ab, Azrah, Al-Hadarimah, Bakar bin Wa'il yang tinggal bertetangga dengan Persia, Bani Syaiban bin Sa'labah dengan tokohnya Al-Musanna bin Al-Harith Asy-Syaibani. Mereka pada umumnya tidak memenuhi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara yang beragam. Ya, tadi ada koreksi, Muharib bin Fazarah, Q-nya diganti A, A-nya double. Fazarah, tadi salah ketik. Ya, bisa dibaca lagi. Ada yang menolak dengan kasar seperti Bani Hanifah dan ada juga yang tidak kasar seperti Bani Syaiban. Pada musim-musim haji ini merupakan kesempatan bagi Nabi SAW untuk bertemu dengan berbagai kabilah Arab yang berada di sebelah utara dan selatan Arab, atau mereka yang bertetangga dengan Persia atau Romawi, atau mereka yang bertetanggaan dengan Persia atau Romawi. Jadi Nabi SAW kadang lihat waktu-waktu orang itu datang banyak ke Mekah, terutama pada musim haji. Jadi sejak dulu Nabi SAW itu memanfaatkan momen yang dimana orang-orang banyak ketika itu ngumpul. Di antaranya tadi pada musim apa? Haji. Dan ini dimanfaatkan juga oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia sampai saat ini. Biasanya pada musim-musim haji itu ada majelis-majelis ilmu banyak dengan berbagai macam bahasa. Jadi yang bahasa Melayu, Indonesia ada majelisnya sendiri.
Ada yang bahasa Inggris, majelisnya sendiri. Bahasa Urdu dari India, Pakistan, bahasanya sendiri. Mereka punya majelis-majelis sendiri, ada di Masjid Nabawi, ada di Masjidil Haram. Nanti kalau jamaah yang besok mau berangkat haji bisa manfaatkan itu. Nanti yang jamaah Indonesia itu di pintu 9A. Nanti ada majelisnya Ustadz Firanda di situ. Beliau setiap musim haji diutus atau dipanggil oleh kerajaan Saudi Arabia untuk ngisi majelis tadi. Ya, selama musim haji. Jadi yang berada di Masjid Nabawi itu nanti akan dapat tausiah terus ba'da maghrib sampai isya dengan bahasa Indonesia. Itu karena prinsipnya orang Saudi, setiap negara atau setiap bahasa itu ada ceramahnya masing-masing. Bahasa Arab sendiri, bahasa Inggris sendiri, bahasa Urdu sendiri, bahasa Melayu Indonesia sendiri. Nah, itu banyak yang manfaatkan itu. Dan banyak orang yang dapat hidayah dengan mengikuti ceramah-ceramah kayak tadi. Karena mungkin ketika di tanah air dia malas untuk datang pengajian, pas di sana kok saya masuk masjid kok orang Indonesia yang ceramah. Ya, akhirnya ngikut. Duduk sebentar saja, tiap hari ada. Dia misalnya 8 hari berada di Madinah, itu dapat terus tausiah selama 8 hari. Kalau di Mekah lebih padat, ya mungkin jarang temui. Namun kalau di Madinah, Masjid Nabawi ada. Nah, metode seperti ini dimanfaatkan sejak masa Nabi SAW sampai saat ini. Kalau ada momen orang-orang ramai kumpul, nah itu kesempatan emas untuk berdakwah. Nah, biasanya kalau kerajaan Saudi Arabia di musim haji juga memberikan buku-buku gratis termasuk Al-Quran terjemahan gratis. Ambil. Jadi jangan dengar-dengar isu. Biasanya orang-orang yang nggak senang dengan Saudi, mereka sudah wanti-wanti, Pak, itu buku-buku sesat itu, nggak boleh diambil. Buku sesat bagaimana? Al-Quran diterjemahkan. Apa buku sesat? Ada buku-buku kecil, buku-buku akidah, buku Salasatul Usul, 3 landasan utama, terjemahan. Kasih ke orang-orang Indonesia. Biasanya buku-buku tipis. Ada buku fatwa-fatwa dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, diterjemahkan, dibagi, suruh bagi gratis. Ambil itu. Ini nggak usah termakan-makan isu. Ada orang-orang nggak senang-senang gitu dengan Saudi. Ngomong saja sembarangan, bilang inilah, ini sesat lah, ini sesat lah. Masa ilmu dari tanah suci, ilmu dari Masjid Nabawi kok sesat? Gimana coba? Emangnya ilmu Islam itu lahir di mana? Al-Quran turun di mana? Hadis itu yang bawa itu siapa? Muncul di kota mana coba? Apa di tanah Jawa? Enggak. Di mana itu muncul? Di tanah suci sana. Itu muncul di Mekah, muncul di Madinah. Masa dari kotanya sendiri itu sudah sesat coba? Yang sesat yang nuduh. Karena dia nggak pernah datangkan bukti. Gampang sekali mikirnya. Maka kalau ada yang gratis-gratis, ambil itu. Ada mushaf Al-Quran khusus untuk 3 juz, 28, 29, 30. Nah itu diterjemahkan tafsirnya, buku tafsirnya. Namanya itu tafsir Al-Usrul Akhir. Tafsir 3 juz terakhir. Yaitu dari juz 28, 29, 30. Bukunya tipis, sudah diterjemahkan juga. Di belakangnya itu ada fatwa-fatwa para ulama, cara sholat, cara wudhu. Nah itu dimanfaatkan, ambil itu gratis. Dan kerajaan Saudi Arabia biasanya seperti itu. Kalau momen haji, ada sedekah-sedekah yang diberikan, bukan hanya dari pemerintah. Orang-orang umum yang ada di sana beri makan gratis, beri minum gratis, bahkan kasih uang cuma-cuma. Jadi ada jamaah haji itu dikasih uang. Minum, wah jangan tanya kalau minum itu mereka anggap itu sedekah paling afdol. Sebagaimana sahabat Nabi SAW, afdal ayu sodakoti afdal. Nabi SAW ditanya, sodako apa yang paling afdal? Nabi jawab, sakyul ma, memberi minum air. Maka di sana kasih air itu gratis. Itu di musim haji sering seperti itu. Mudah-mudahan yang belum merasakan berhaji segera berangkat haji. Allahumma amin. Terus yang berikutnya lagi. Pelajaran dari dakwah kepada tokoh dan beberapa kabilah.
Yang pertama, kita lihat bahwa Rasulullah SAW mengajak manusia dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran, seperti yang dilakukan terhadap Suwaid bin Somit dan Tufail bin Amr ad-Dausi, yang kemudian masuk Islam seketika itu juga. Begitu pula dakwah beliau kepada beberapa kabilah. Begitu pula Mus'ab bin Umar ketika berdakwah di Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Beliau banyak membacakan Al-Quran ketika berdakwah. Al-Quran sungguh memberikan pengaruh yang sangat luar biasa bagi jiwa. Nah, kita lihat tadi ada tokoh-tokoh seperti Suwaid, terus Tufail, itu masuk Islam. Karena pengaruh apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran. Kita lihat salah satu hadis yang membuktikan hal ini tentang masuk Islamnya Jubair bin Mut'im. Dibaca Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan dari Jubair bin Mut'im. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur pada sholat maghrib ketika sampai pada ayat berikut. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sulamun yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Rabb-Mu? Ataukah mereka yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan sesuatu keterangan yang nyata. Jubair menyatakan, kada qalbi an yatiro, hambil-hambil saja hatiku terbang. Hadis Bukhari nomor 4854. Ketika itu Jubair masih dalam keadaan musyrik. Selain itu peristiwa inilah yang mengantarkannya masuk Islam. Nah, si Jubair bin Mut'im itu mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dalam sholat apa tadi? Maghrib. Bacaannya surat apa? At-Tur. At-Tur itu ada 49 ayat. Nabi SAW baca ketika sholat apa? Maghrib. Berarti sholat maghrib itu tidak selamanya dengan surat-surat seperti Al-Ikhlas dan Al-Falaq atau An-Nas. Jadi sholat maghrib itu tidak selamanya dengan surat-surat pendek. At-Tur itu 49 ayat, ada 2,5 lembar. Maaf, ada 2,5 halaman. Berarti kesimpulannya sholat maghrib masih boleh dengan ayat-ayat yang jumlahnya banyak. Jangan identikkan sholat maghrib itu dengan surat-surat cuma 4 ayat, 5 ayat, 3 ayat. Bisa dengan ayat-ayat yang jumlahnya banyak. Ini sholat maghrib. Jadi kadang-kadang boleh seperti itu. Nah, ketika dengar mulai dari ayat 35 am khuliqu min ghairi syai'in, itu 35 ya. Yang itu diperbaiki 35, 36, 37, 38. Bukan 53, 63, 73, 83 bukan. 35, 36, 37, 38. Saya itu disebutkan am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan ataukah mereka yang menciptakan? Manusia nggak bisa ciptakan dirinya sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Am khalaqus samawati wal ard. Apakah mereka menciptakan langit dan bumi? Bisa manusia menciptakan langit dan bumi? Nggak bisa. Bal la yuqinun. Sebenarnya mereka tidak meyakini. Am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Kalau situ pakai sin. Kalau dalam mushaf itu ditulis shad. Namun ada huruf sinnya di bawah. Ada shad terus di bawahnya itu ada sin. Maka dibaca dengan shad. Ya, jadi kalau dalam Al-Quran ada shad terus ada sin. Sinnya kalau di atas baru baca dengan sin. Namun kalau sinnya itu yang di bawah berarti baca dengan shad. Seperti dalam surat ini, musaytirun. Apakah mereka memiliki
perbendaharaan Rabbmu ataukah mereka yang berkuasa? Jawabannya tidak. Am lahum sullamun yastami'una fih. Apakah mereka mempunyai tangga ke langit, sulam, tangga, untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Bisa nggak manusia tahu hal-hal yang gaib? Tidak bisa. Jadi hal-hal gaib kita tidak tahu kecuali dengan dalil. Hal-hal gaib nanti berkenaan dengan hari kiamat. Tentang misalnya Nabi Isa turun, tentang misalnya Imam Mahdi itu akan muncul, tentang misalnya Dajjal. Dajjal itu ciri-cirinya apa? Punya dua mata, matanya buta sebelah. A'war, buta sebelah. Matanya dua. Matanya bukan satu. Matanya berapa? Dua. Jadi kalau bilang Dajjal matanya satu, salah. Terus bilang Dajjal itu matanya satu terus ada simbol segitiga, salah fatal. Orang sekolah. Jadi mana masukkan simbol segitiga di situ? Nggak ada dalam hadis. Ngaur. Itu fatal sekali itu. Orang-orang saat ini kok pinter-pinter banget gitu loh. Nabi tadi cuma sebut itu matanya a'war. A'war apa? Buta sebelah. Dan Allah itu tidak a'war. Allah tidak buta sebelah. Dajjal apa? Buta sebelah. Kalau sebut buta sebelah berarti matanya berapa? Dua. Jadi jangan sedikit-sedikit ada simbol mata, wah itu Dajjal. Ngaur. Orang pakai mata kok masa bilang Dajjal? Ada penerbit buku ini Indonesia. Ada salah satu penerbit buku bagus di Indonesia. Pustaka Imam Syafi'i itu dia punya simbol itu mata. Ya. Dituduh lagi, wah ini penerbit Dajjal juga. Ya Allah, itu buku-buku bagus diterbitkan itu. Polisi kerajaan Saudi Arabia, polisinya itu pakai logo lagi, logo segitiga. Tengah-tengahnya itu mata juga. Tengah-tengahnya mata. Dibilang polisi Saudi itu pendukungnya Dajjal. Gur ngawur. Dajjal itu nggak mungkin masuk Mekah Madinah loh. Gimana kok disuruh dukung Dajjal itu gimana? Orang Arab itu kalau sebut mau taat patuh, saya nurut, ala roksi wal ain, atas kepala dan mata. Mata disebut, maka orang Arab itu sebut sesuatu itu dengan mata. Coba dengan kalimat Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun. Jadi penyejuk apa? Mata, pakai kata mata. Sedikit-sedikit mata udah Dajjal. Kepiye tuh? Qurrata ayun saya sebut mata. Masa jadi Dajjal lagi? Orang Indonesia terlalu pinter-pinter banget. Ngawur itu kalau dengan masalah kayak begini. Saya agak tegas ini kayak begini nih. Karena sedikit ada simbol-simbol apa begitu. Ini Al-Azhar ada segitiga apa enggak ini? Itu kayak simbol tadi itu di situ tuh. Ini simbol apa itu namanya itu? Kayak bintang itu ya. Wah itu sudah dituduh itu simbol Israel itu. Padahal itu nggak ada simbol Israelnya itu. Wah kalau ada aja dia cocok-cocokan gitu. Cari-cari masalah itu nanti masuk masjid. Ya wes orang saya nganggo simbol-simbol. Terus rata aja semuanya, tembok aja semuanya. Serba salah itu kalau punya masjid. Jadi arsitektur nggak manfaat lagi sekarang. Masa kayak gitu dipermasalahkan itu kayak gitu. Dia cari-cari lagi nanti. Ini Al-Azhar ini sudah masuk dibully nih harusnya ini. Jadi kan foto aja masukkan internet itu. Oh, ini di Al-Azhar ini kayak begini ini. Apa masalahnya? Itu simbol apa? Itu biasa. Namun dicocok-cocokkan nanti ini simbolnya Israel nih kayak begini. Gimana simbolnya Israel? Kita nggak maksudkan untuk itu. Kan nggak ada maksud apa-apa. Itu hal gaib. Dajjal itu gaib. Maka cuma diimani dengan apa? Dalil. Nggak ada dalil boleh nggak diyakini? Nggak boleh. Dan itu keyakinan segitiga tadi itu sebenarnya dari kisahnya Muhammad Isa Daud. Dia itu seorang jurnalis Mesir. Jurnalis Mesir ini pernah dialog dengan jin. Terus beritahu macam-macam berita-berita kayak tadi. Akhirnya ujung-ujungnya ada cerita-cerita macam tadi. Jadi sumbernya itu dari jurnalis, berarti sumbernya dari koran, bukan sumbernya dari Al-Quran.
Koran dengan Al-Quran beda nggak? Yo beda. Bagikan langit dan sumur beda koran sama Quran. Gak bisa dipercaya berita koran. Jurnalis lagi, jurnalis bukan ulama. Jurnalis tergantung, ada orderan, ada ini. Dia buat berita asal-asalan bisa. Ada yang jujur, ada yang salah-salah. Gak bisa dipakai ilmunya tadi. Itu bukan ilmu, berita. Berita nggak bisa dijadikan hukum. Ya, sumber berita tidak bisa dijadikan hukum. Nah, terus lanjut lagi. Selain itu, kisah Umar pada bagian terdahulu, ketika ia mendengar awal surat Toha dibacakan, beliau tertegun dan beriman setelah memukul adik dan iparnya sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, kita melihat bahwa orang-orang Quraisy sangat takut kepada Al-Quran. Mereka memperingatkan setiap orang yang datang ke Mekah agar tidak mendengarkannya, seperti pada kisah Tufail dan yang lainnya, karena mereka mengetahui kekuatan Al-Quran terhadap jiwa. Orang-orang kafir Quraisy itu sudah tahu kalau orang dengar Al-Quran itu pasti nanti punya pengaruh. Makanya mereka sudah sebut Al-Quran itu penuh kedustaan, Al-Quran itu hanya syair, Al-Quran itu cuma bait-bait tukang sihir, sair. Itu bukan wahyu. Orang-orang Quraisy sudah wanti-wanti itu, jangan percaya Al-Quran ini dusta semuanya ini. Ini buatannya Muhammad. Ini rekaannya Muhammad. Ini produknya Muhammad. Mereka beri isu-isu kayak gini dulu. Sehingga orang tidak lagi percaya pada Al-Quran. Ternyata ada yang dengar. Kayak tadi Jubair bin Mut'im, awalnya musyrik. Dengar tadi surat At-Tur, akhirnya apa? Masuk Islam. Umar bin Khattab dengar surat Toha, akhirnya masuk Islam. Pengaruh dari Al-Quran. Terus, oleh karena itu manhaj metodologi yang benar dalam berdakwah adalah fokus memperbanyak membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menjadikan sandaran dalam ceramah dan khutbah, menghindari dari ucapan yang kosong dari kalamullah dan ucapan Rasulullah SAW, sekalipun itu bagus, tetapi kebaikannya sangat minim dan pengaruhnya juga sedikit. Nah, hendaklah menghindar dari ucapan yang kosong. Itu bukan kalamullah, itu bukan ucapan dari Rasulullah SAW, sekalipun itu bagus. Maka kalau bawa ceramah itu jangan cuma ngisinya guyon saja, nggak boleh. Bikin orang tertawa saja nggak boleh. Bawa ayat, bawa hadis gitu. Jadi orang dengarnya tentram. Oh iya, ini yang dibawakan nih ayat nih. Ini ustadznya bukan lagi guyon. Wah, ini tadi ini baca ayat. Wah, ini sampaikan hadis. Wah, ini dari Rasul SAW. Benar berarti. Orang dengar itu langsung yakin, punya keyakinan. Oh, saya kan percaya pada Al-Quran. Masa saya ingkari hukum ini? Dia percaya. Maka kalau mau ngisi ceramah, khutbah, nah ini jangan sampai kosong dari Al-Quran, jangan sampai kosong dari hadis-hadis Nabi SAW, walaupun kita nganggap itu baik. Pokoknya jadikan sumber ini dulu, bahan ceramah, bahan khutbah, bahan kultum, bahan tausiah, bahan tulisan. Perkataan yang lainnya itu punya kekurangan saja. Walaupun itu kalimatnya itu syairnya bagus, sajaknya bagus, tetap Al-Quran lebih afdal. Tetap hadis itu lebih mulia. Keduanya ini petunjuk. Karena orang banyak yang dapat hidayah karena dengar Al-Quran. Banyak yang dapat hidayah karena dengar hadis-hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat hidayah dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Demikian, mungkin manfaat. Monggo jika ada yang ingin ditanyakan bisa lewat kertas. Ketika bangun dari sujud, apakah takbir dengan mengangkat kedua tangan? Ini disebut bangkit dari sujud.
Saya bangkit dari sujud ke rakaat kedua, atau saya bangkit dari sujud ke rakaat keempat. Namun kalau dia itu bangkit dari duduk tahiyat awal ke rakaat ketiga, ini nggak ditanyakan di sini. Yang jelas kaidahnya kalau kita itu turun sujud atau bangkit dari sujud, tidak perlu mengangkat tangan. Jadi tangannya nggak begini. Jadi kalau mau turun sujud, turun saya langsung Allahu Akbar, langsung turun sujud. Bangkit dari sujud, saya sujud. Bangkit ke rakaat kedua atau bangkit ke rakaat keempat, Allahu Akbar, berdiri langsung. Tidak dia angkat tangan, langsung tangannya sedekap. Itu yang sesuai dengan tuntunan. Bagaimana jika ada boneka di dalam lemari? Apakah malaikat tidak masuk ke dalam rumah? Yang penting disimpan, tidak dipajang. Jika saat siang tidur sampai jam 16 kemudian terbangun, apakah masih berkewajiban sholat asar di masjid atau cukup di rumah saja? Kalau mau ke masjid boleh, mau di rumah juga boleh. Kalau laki-laki pun dia tetap boleh di rumah karena punya uzur seperti ini. Ustadz, apakah ibunya Nabi Muhammad itu mati kafir? Ketika Nabi SAW ingin mendoakan ibunya, ibunya siapa? Ibunya Kanjeng Nabi? Siapa? Aminah. Ketika di samping kuburnya Nabi ingin doakan, namun karena dikatakan kamu tidak boleh doakan orang tuamu yang mati dalam keadaan kafir, akhirnya tidak jadi mendoakannya. Ini dalil tegas dari jumhur ulama yang menyatakan kedua orang tua Nabi tidak beriman. Sifat orang tua Nabi SAW itu berada di masa fatrah, karena Nabi SAW itu sebelum diutus jadi Nabi, orang tuanya itu hidup di antara masa dua Nabi, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, masa menunggu. Masa fatrah itu masa menunggu untuk Nabi berikutnya. Aturannya kalau dalam masa menunggu seperti ini mengikuti ajaran Nabi sebelumnya. Namun ini tidak, ya, orang tua Nabi tidak, dan ini sama sekali tidak mencacati Nabi SAW. Dan banyak orang-orang soleh, orang beriman yang keadaan orang tuanya seperti itu juga, tidak membuat mereka masalah, ya, tidak membuat mereka masalah. Dan ini yang keyakinan lebih tepat dikatakan juga oleh Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i. Yang berbeda dalam hal ini dalam mazhab Syafi'i itu cuma pendapat Imam As-Suyuti dan semisalnya. Namun pendapat Imam As-Suyuti pendapat yang lemah. Dan kalau ada yang berpendapat seperti ini kalau di negeri kita ini orang itu buat isu macam-macam. Karena negeri ini terlalu demokrasi. Orang mau komentar, orang bodoh komentar pun itu pokoknya disetujui. Kalau kita bawa dalil nggak dipedulikan. Maka kayak begini di demo habis-habisan. Mau di demo apa kalau orang dukung dalil? Kalau saya ngomong di Gunung Kidul gampang. Kalau bawa keluar ini saya nggak berani ngomong. Di demo habis-habisan. Karena orang nggak punya ilmu. Ada kiai-kiai yang ngomong juga nggak pakai ilmu. Ada ustadz yang ngomong, ustadznya nggak pakai ilmu, cuma tahu saja, oh pokoknya itu nggak benar. Nggak benarnya mana dalilnya? Ya, dia nggak berani bawakan dalil. Dan yang berpendapat cuma Imam Asyuti kalau dalam mazhab Syafi'i. Yang lainnya tetap katakan tadi jumhur ini, kebanyakan ulama. Sehingga yang mengikuti kebanyakan ulama yang katakan kedua orang tua Nabi tidak beriman, sah-sah saja dia ikuti kebanyakan ulama, bukan satu dua. Dan itu sah. Dan sejak SD kayaknya kita punya keyakinan kayak gini deh. Saya dari SD itu punya keyakinan kayak gini. Itu cuma baru muncul belakangan dan kebanyakan dari orang-orang Syiah yang tidak setuju dengan pendapat ini. Jika ada orang yang telah terlanjur mengerjakan qadha puasa Ramadan dan niatkan bersamaan dengan puasa Syawal, apakah orang tersebut harus mengganti puasanya tersebut, Ustadz? Kalau dia niatannya dua, qadha sekalian nyaur. Kok qadha sekalian nyaur sih? Nyaur sekalian nyawal.
maka dianggap cuma satu, nyaur saja. Yang wajib diunggulkan. Berarti dia dianggap qadha atau dianggap nyaur. Terus nyawalnya gimana? Tambah lagi. Sekarang ini masih 18 Syawal. Besok 18. Masih bisa nggak puasa Syawalnya? Masih bisa. Dan banyak yang belum puasa Syawal karena terlalu banyak jagung, manten, syawalan, halal bihalal, macam-macam. Traktiran masih banyak. Maka ini hari-hari terakhir gunakan ini untuk nyawal. Bagaimana hukum tunangan atau tukar cincin? Saya cuma kasih solusi saja. Yang pertama gini, laki-laki itu asalnya tidak boleh menggunakan cincin emas. Saya ulang ya, laki-laki itu tidak boleh menggunakan cincin emas. Kemudian yang kedua, budaya tukar cincin ketika tunangan ini asalnya diimpor dari budaya orang kafir. Itu tidak ada di masa Islam. Istilah tunangan pun ini bukan istilah Islam sebenarnya. Yang ada kalau kita itu lamaran. Lamaran untuk menjanjikan akan segera dinikahkan. Akan segera menikah. Yang ada itu lamaran, khitbah. Nah, kalau dalam khitbah tadi yang laki-laki bawa hadiah, cincin, namun untuk si perempuan boleh-boleh saja. Apa istilah kita itu? Hah? Pas lagi seserahannya? Apa? Apa isinya? Cincin tadi. Pas lagi lamaran dah, dikasih kepada perempuan ya. Diikat gitu kan. Ya dipakai nggak di ini sih. Jadi cincin kan. Ada ikatan ya. Maka seperti itu boleh. Cuma untuk si perempuan. Solusi saya kasih tawarkan cuma dari laki-laki kasih ke perempuan saja. Nggak usah kasih untuk laki-laki. Maka tidak jadi tukar cincin. Namun cuma ada sesuatu yang diberikan sebagai bentuk ikatan saja. Nah, itu lebih aman. Apakah benar apabila kita mempercayai terhadap ramalan dan zodiak atau perbintangan itu termasuk musyrik? Ini saya ceritakan dulu. Sekarang itu dibagi 3 untuk masalah keyakinan-keyakinan kayak mitos-mitos tadi. Kalau orang-orang yang berpendidikan rendah, biasanya itu keyakinannya seputar mitos-mitos takhayul khurafat. Jadi tadi kayak tadi ya tidak boleh potong kuku malam-malam, tidak boleh apa lagi tadi. Ada yang duduk di depan pintu, dia jomblo, belum nikah-nikah duduk depan pintu. Hati-hati nanti jodohnya itu sulit datang. Nah, itu namanya takhayul khurafat. Ini biasanya orang yang berpendidikan rendah. Terus yang kedua, kalau pendidikannya makin sedang lagi pertengahan, biasanya itu senang dengan perbintangan. Ada ramalan, zodiak, sio. Ya, sio punya orang Cina itu. Jadi dilihat aktivitas minggu ini, rizkinya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, jodohnya bagaimana. Ini syirik. Asmaranya bagaimana? Syirik. Kalau yang level tinggi namanya ilmu cocok logi. Itu yang tadi itu, cocok-cocokan, segitiga dajjal. Ada lagi kalau ada gunung meletus di mana gitu bertepatan dengan tanggal 22 bulan 2 tahun 2012. Wah, dicari-cari ayatnya. Ayatnya ini ternyata jamnya itu jam sekian, cocok dengan ayat surat ke-22 ayat 2. Kemudian dia bacakan ayat itu, oh ini pas dengan ayat ini. Berarti Allah sudah menakdirkan itu sesuai dengan ayat ini. Padahal dia cocok-cocokan saja. Itu namanya cocok logi. Itu ilmu ngawur. Ya, itu ilmu ngawur, bukan ilmu tafsir. Maka tingkatannya tadi, makin levelnya makin tinggi untuk pendidikan. Cocok logi malah percaya. Ya, cocok logi dia percaya itu tadi. Dan orang makin yakin itu, oh iya cocok ya ini ya. Nah, ternyata cuma dipas-pas kayak kok. Dikira itu jadi suatu ilmu, itu bukan ilmu.
Maka tergantung tingkat pendidikan. Maka kalau yang biasanya orang-orang biasa, awam biasa, wah itu tadi takhayulnya masih banyak. Makin tinggi pendidikannya, jadi percaya pada ilmu-ilmu ramalan, nasib. Lebih tinggi lagi tadi apa? Cocok logi. Ustadz, apabila kulit saya terkena spidol, tinta atau sejenisnya, apakah wudhu saya tetap sah? Kalau areanya itu tipis, tetap permukaan kulit itu masih masuk air, maka tidak masalah. Ada tinta yang kemarin dipakai ketika nyoblos ketika pemilu, tinta itu menurut yang saya baca tinta ini tidak masalah. Jadi air itu masih masuk, masih kena pada kulit. Nah kalau memang sifatnya kayak gitu, wudhu tetap sah. Ustadz, bagaimana mendakwai orang tua yang terkena syubhat? Syubhat itu cara mengatasinya cuma dengan ilmu. Syubhat itu racun pemikiran. Jadi pemikirannya itu ada masalah. Maka solusinya adalah dakwai orang tua dengan baik, dengan ilmu. Kalau syubhat ini berarti cari cara untuk lawan syubhat ini. Kalau tidak bisa menjelaskan langsung, bawa orang tua kepada orang yang berilmu, suruh ikut ngaji, biar syubhat-syubhatnya itu bisa diatasi. Wallahu a'lam. Untuk zikir mau tidur, apa harus wudhu dulu? Disunahkan untuk wudhu. Terus lagi, bagaimana untuk wanita yang sedang haid? Apakah disunahkan untuk wudhu sebelum tidur? Imam Nawawi rahimahullah itu menyatakan wudhunya wanita haid tidak berpengaruh. Karena kalau masih ada darah haidnya tetap hadas besar. Maka untuk wanita haid tidak dianjurkan untuk berwudhu sebelum tidur. Jadi cuma zikir saja. Setelah baca zikir tersebut, apa boleh bercakap-cakap lagi atau harus diulangi zikir tersebut? Masih boleh. Yang penting mau niatan untuk tidur. Ustadz, bagaimana hukum menggunakan kawat gigi? Masih boleh. Kalau ada anak bayi yang kulitnya tiba-tiba seperti terbakar dan ada yang menyatakan bahwa ada popok atau pakaian sang bayi yang terbakar, apakah ini juga termasuk hal yang terlarang? Wah, ini takhayul, mitos ini, nggak benar. Ada seorang yang tengah sakaratul maut, keluarga terus mentalkinkan la ilaha illallah, dan si fulana tersebut bibirnya ikut bergerak seperti membaca zikir kan, tapi karena sakitnya sangat berat tidak begitu jelas ucapannya. Apakah seorang bisa dikatakan husnul khotimah apabila la ilallahnya sangat jelas? Kalau memang dia sulit untuk ucapkan, kita tetap katakan dia, siapa tahu berzikir ketika itu la ilallah yang dia ucapkan. Maka doakan dia mudah-mudahan husnul khotimah. Ustadz, tetangga saya rajin mengikuti kajian tetapi masih juga mengikuti acara adat kampung. Tiap saya ingatkan dia bilang itu kan tradisi, tidak bisa meninggalkan. Tidak semua tradisi masalah. Jadi kalau jenengan tanya atau mau dakwah dia, dilihat dulu tadi apa yang dia ikuti. Kalau bukan suatu yang masalah maka tidak perlu dikritisi, tidak perlu sampai dinasihati. Namun kalau ada yang masalah, nah itu baru nasihati pelan-pelan. Ada orang kaya memelihara sapi lumayan banyak. Satu kandang besar ada 12 ekor. Ada yang mati 1 ekor, dijual laku 1,5 juta rupiah. Uangnya dibantukan pembangunan masjid, bangun pagar dan kamar kecil, wudhu. Gimana hukumnya? Pertama, tadi kalau sapinya mati 1, berarti mati ini mati apa? Bangkai. Dijual berapa? 1,5 juta. Atau 1,5 juta masih dapat ya? Masih dapat itu. Nah berarti uangnya uang apa kalau gitu jual bangkai? Uang haram. Karena bangkai haram, maka yang dijual sesuatu yang haram. Berarti 1,5 juta tadi uang haram. Boleh nggak uang haram bangun masjid? Tidak boleh. Sudah pernah kita terangkan dulu ketika Nabi SAW dan orang Quraisy itu ingin bangun Ka'bah, itu dipakai uang yang halal, tidak diambil dari dana haram.
apakah hukumnya mengajak anak-anak balita sholat di masjid yang itu berpotensi membuat gaduh sehingga mengurangi kekhusyuan dalam sholat? Dirinci, kalau anak kecilnya bisa diatur dan berdiri di samping bapaknya atau ibunya dan tidak mengganggu, boleh dibawa ke masjid. Namun kalau anak ini sudah berada di samping orang tuanya kok masih buat gaduh, maka saran saya tidak perlu dibawa ke masjid demi kemaslahatan orang banyak. Apakah pahala sholat jamaah di musola tempat kerja pahalanya sama dengan sholat di masjid? Karena musola tersebut tidak mesti dipakai sholat jamaah 5 waktu. Kalau dari sisi pahala berjamaahnya dia dapat. Namun lebih afdolnya cari masjid yang ada sholat 5 waktu secara rutin. Orang yang berhutang dengan bank kemudian meninggal, apakah dosanya tetap ada walaupun pihak bank sudah menganggapnya lunas? Dosanya apa? Minjam riba, maka harus tobat. Kalau tidak menyesali hal ini, maka nanti dia punya dosa yang dibawa mati, dan itu dosa besar. Bisa dimaafkan oleh Allah dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah. Kalau Allah maafkan untuk diampuni, maka diampuni. Kalau Allah itu tetap memberikan dia siksa, maka akan diberikan siksa. Saya punya teman yang suka posting di internet ketika dia melakukan ibadah. Kemudian ada yang mengomentari kalau dia itu riya. Bagaimana tanggapan Ustadz? Ya semuanya akan suuzon padanya dia itu riya. Karena ngapain ibadah dipamer-pamerkan? Habis sholat malam sajadahnya difoto. Habis sholat malam dia selfie depan sajadahnya. Ngapain? Postingnya jam 3 malam lagi. Orang-orang bangun subuh lihat dia, Masya Allah postingan jam 3 luar biasa sholat malamnya, sholat tahajudnya, riya. Karena sudah ada indikasi seperti itu, maka tidak boleh. Amalan itu dijaga. Orang dulu, para ulama di masa silam itu bapak ibu-ibu, untuk amalan mereka jaga baik-baik loh. Banyak itu disembunyikan daripada ditampakkan. Sholat malamnya, baca Qur'annya, zikirnya itu banyak sembunyikan. Kalau orang-orang sekarang beda, karena ada media sosial, banyak yang dipamerkan. Bagaimana hukumnya memakan ketupat untuk acara apa ini? Gumrekan. Apa ini? Untuk hewan. Terus apa maksudnya? Ulang tahun sapi nih. Duh, sapi ini ora butuh, yang butuh itu jenengan itu. Enggak benar. Ustadz, bolehkah saya meniatkan zikir pagi sekaligus zikir ba'da sholat? Contoh baca Sayyidul Istighfar. Baiknya zikir ba'da sholat itu sendiri, setelah ba'da sholat zikirnya rampung, kemudian baca zikir pagi. Baik, sebelum saya tutup, wonten pengumuman. Yang pertama, untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak putra SMP SMA, masih terbuka kesempatan kalau ingin ikut daurah. Dari tanggal Senin besok 24, 25, 26, 27 4 hari ada daurah bahasa Arab, saya ngajar langsung. Namun bagi yang belum pernah ikut kitab Muyassar, karena saya ngajar kitab Muyassar yang dasar sekali, jadi yang belum pernah ikut SMP atau SMA, nanti hubungi kontak Darussolihin saja untuk daftar. Ya, kalau orang Gunung Kidul saya masih buka, kalau yang di luar sudah tutup. Ya, terus yang kedua, ada daurah tanggal 28, 29, 31 Juli. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Senin paginya selesai. Jumatnya dari ba'da Jumatan. Ya, ba'da Jumatan. Nanti malam Sabtunya nanti saya putuskan tetap ada, malam Sabtu depan tetap ada. Namun yang daurahnya mulai dari hari Jumat. Nah, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin pagi. Nanti membahas kitab Salasatul Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu kitab dasar akidah, akan dibahas tuntas. Bagi yang mau ikut, ya daftarkan diri juga. Nggak daftar nggak boleh datang. Karena kalau nggak daftar kita nggak tahu porsi makannya itu berapa. Ya, pendaftaran itu gunanya untuk tahu orang ini nanti pengaruh ke porsi makan. Bagi yang butuh nginap,
Ya, nanti urusannya dengan pesantren. Ada nginap juga di sana. Biasanya kalau laki-laki gampang. Kalau ibu-ibu nanti ada tempat khusus. Kalau ada yang butuh tempat khusus lagi nanti kami siap layani. Jadi seperti itu pengumumannya. Untuk pekan depan ada 8 hari ada daurah di Darus Sholihin. Kemudian yang berikutnya lagi besok Sabtu apa? Pon Ba'da Asar. Kajian saya sebenarnya Sabtu Kliwon Legi, itu dipindahkan Sabtu Pon besok di Balai Desa Ngau Pelayan. Bisa hadir dari setengah 4 sore sampai jam 5. Lalu untuk Ahad pagi ya cuma satu kajian, ada 2 nanti di DS, ada ba'da subuh sampai jam 6. Kemudian jam 7 sampai selesai. Saya cuma satu kajian saja yang keliling di pesantren atau di Pondok Ainul Yakin Sumberwungu Tepus. Ya, bisa hadir untuk ya kajian tersebut di Pondok Ainul Yakin. Baik, demikian yang kita bahas. Mugi-mugi manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus nambah ilmu dan amal. Mugi-mugi terus diparingi sehat, panjang umur, keberkahan rezeki, dan kita diberikan husnul khatimah. Demikian kita cukupkan, kita tutup. Kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.